Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ilan nar. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah tentunya senantiasa kita memuji kepada Allah atas semua kenikmatan yang Allah anugerahkan dalam kehidupan kita, terutama ketika kita diberikan kekuatan untuk melakukan amal saleh dan ibadah. Inilah bentuk kenikmatan besar yang Allah berikan kepada hamba yang beriman ketika mereka diberikan kekuatan di dalam hatinya dan ayunan langkah kakinya, sampai kemudian mereka mampu melakukan ketaatan dan ibadah. Siapapun di antara hamba-hamba Allah yang senantiasa diberikan pertolongan untuk melakukan ketaatan dan ibadah, maka tidak ada tempat bersyukur kecuali kembali kepada Allah semata. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, sesungguhnya segala sesuatu dalam kehidupan kita selalu memiliki tujuan. Karena sesungguhnya yang tidak memiliki tujuan itu setidaknya orang yang jahil dan orang yang bodoh. Orang yang jahil dan bodoh adalah orang yang tidak memiliki tujuan. Kalau kita perhatikan kepada diri kita, hubungannya dengan Allah, Allah itu mustahil menciptakan sesuatu tanpa tujuan. Karena kehidupan manusia saja tidak bisa memaklumi kalau ada orang itu tidak memiliki tujuan. Maka sesungguhnya Allah ketika menciptakan kita mempunyai tujuan yang terbesar. Ketika Allah melahirkan kita dari rahim ibu kita, menghamparkan bumi, meninggikan langit, menjadikan gunung menjadi pasak, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, mengalirkan air dan menghamparkan oksigen, itu pasti punya tujuan ketika Allah ciptakan semua itu dalam kehidupan kita di dalam alam semesta ini. Tujuan itulah yang Allah terangkan di dalam salah satu ayat yang sangat kita hafalkan, yaitu adalah surat Adz-Dzariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka sesungguhnya disinilah kita memahami inilah tujuan Allah menciptakan saya dan mengadakan semuanya. Semuanya adalah bagaimana kita menjadi hamba yang beribadah kepada Allah. Imam At-Tabari ketika beliau menafsirkan tentang ayat ini, maka beliau mengatakan sesungguhnya Allah itu membagi manusia berdasarkan ayat ini pada dua kelompok. Kelompok yang pertama di mana beliau mengatakan wa ma khalaqallahu minas su'ada illa li ibadatillah wa ma khalaqallahu minal ashqiya illa li maksiatillah. Maka Imam At-Tabari beliau berkata ketika beliau memberikan tafsir takwil terhadap ayat ini, beliau mengatakan Allah membagi manusia dengan ayat ini jadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang yang paling berbahagia adalah orang yang mereka itu ngerti tujuan hidupnya adalah untuk beribadah. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang celaka, sengsara. Dan kelompok yang celaka dan sengsara adalah kelompok yang mereka tidak mengerti tujuannya itu ibadah, tetapi justru mereka menjadikan maksiat menjadi tujuan dalam kehidupan mereka. Ketika saya pertama kali membaca tafsir dan takwil dari apa yang disampaikan oleh Imam At-Tabari, saya masih sulit mencerna. Kenapa orang yang bahagia adalah orang yang ngerti ibadah dan orang yang celaka adalah orang yang bermaksiat? Karena pandangan kita yang pendek sering sekali memberikan gambaran orang yang maksiat itu adalah orang yang senang karena melampiaskan nafsu dan syahwat keinginan dia. Dan orang yang beribadah adalah orang yang mengekang nafsunya, terpenjara. Banyak hal-hal yang dia inginkan tidak bisa dia lakukan dengan mudah karena harus mengikuti ibadah dan syariatnya Allah. Itu pertama kali ketika saya membaca tafsir ini. Tapi ternyata setelah kita membaca dan membaca berulang-ulang, barulah kita akan tahu betul ternyata apa yang dikatakan oleh Imam At-Tabari itu benar. Bahwasanya orang yang paling berbahagia itu bukan orang yang maksiat.
Tetapi justru sebaliknya, orang yang paling bahagia itu adalah orang yang ngerti bahwasanya hidupnya adalah untuk ibadah. Cita rasa hidup untuk ibadah itulah yang menjadikan orang itu bahagia. Karena cita rasa hidup untuk maksiat itu justru menjadikan orang itu sengsara dan melarat hidupnya di dalam hatinya. Dan itu terbukti ketika kita mengambil contoh satu persatu dalam kehidupan para sahabat dan orang yang solih. Kita ambilkan beberapa contoh supaya menggambarkan betapa bahagianya orang itu kalau ngerti hidup itu untuk ibadah. Supaya tercipta rasa keinginan hati kita untuk mencontoh dan menelusuri jejak mereka. Salah satu di antara contoh itu adalah contoh yang kita bisa lihat dari Ummu Khonsah, seorang wanita sahabat wanita Rasulullah. Di mana Ummu Khonsah terjadi perbedaan antara sebelum dia beriman dan setelah dia beriman. Ummu Khonsah ini sebelum dia beriman dia benci kepada Nabi. Dan dia memiliki seorang saudara tiri yang ikut dalam perang Badar. Tapi bukan di barisan sahabat, tetapi di barisan kaum musyrikin. Tapi apalah daya, saudara tirinya mati dalam perang Badar. Ummu Khonsah ketika mendapati saudara tirinya itu mati dalam perang Badar, apa yang dilakukan oleh beliau? Yang dilakukan oleh beliau adalah meraung-raung di dalam tangis, menepuk-nepuk dada, menepuk-nepuk pipi, bergulung-gulung di atas pasir. Sedihnya itu seakan-akan kiamat sudah datang dan sudah mendekati kepadanya. Berbulan-bulan dia itu tenggelam di dalam tangisan dan pilunya karena kehilangan saudaranya, padahal itu baru saudara tiri. Tapi seakan-akan kayak kehilangan separuh dunia. Itu Ummu Khonsah sebelum dia beriman. Itu Ummu Khonsah sebelum dia ngerti bahwasanya hidup itu ibadah. Tapi perhatikan Ummu Khonsah setelah dia mengenal iman. Dia bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya. Konsekuensinya dia menjadikan hidup itu untuk ibadah. Ummu Khonsah itu memiliki 4 anak laki-laki. Ketika mendengar pasukan Islam itu berjihad di jalan Allah, dikumpulkan 4 anak laki-lakinya dalam sebuah kemah di waktu malam. Di mana pagi harinya pasukan itu akan berangkat untuk berperang di jalan Allah. Ummu Khonsah selalu berkata kepada 4 anak laki-lakinya, kalian ngerti kan bagaimana kedudukan ibu di hati ayah kalian? Dan kalian mengerti bahwasanya tidak ada tempat yang terbaik untuk kemudian menebus kematian kecuali di tempat jihad. Ibu ingin supaya kalian besok bergerak semuanya dalam peperangan fisabilillah, dan ibu harapkan 4-4-nya kalian itu tidak ada yang pulang, semuanya mati fisabilillah. Ibu ya, itu yang ibu harapkan. Mungkin kita akan mengira itu hanya ucapan semangat doang, tapi tidak terbukti. Pagi harinya kemudian 4 anaknya berangkat. Ketika 4 anaknya itu semuanya berangkat dan jihad fisabilillah, itulah hidupannya para sahabat. Tidak pernah tinggalan dari masalah jihad. Mereka kemudian berjihad dan kemudian kurirnya menyampaikan berita kepada Ummu Khonsah, 4 anaknya telah dibeli oleh Allah secara kontan, meninggal semuanya di jalan Allah. Perhatikan Ummu Khonsah, meraung-raung? Tidak. Menepuk-nepuk pipi? Tidak. Bergulung-gulung di atas pasir? Tidak. Beliau hanya meneteskan air mata, lalu kemudian beliau bersujud dalam satu riwayat, kemudian dia bangun, dia menatap dan dengan senyuman bahwasanya 4 anaknya telah dibeli oleh Allah dan dia mengharapkan surga dari 4 anak itu. Padahal dia sebatang kara setelah itu. Perhatikan Ummu Khonsah, dari wanita yang ringkih, wanita yang lemah, wanita yang kemudian tidak punya kekuatan, ketika baru ditinggalkan saudara tirinya, itu bukan saudara kandung, itu bisa meronta-ronta bergulung-gulung di atas pasir hanya karena saudara tirinya bukan saudara kandung. Tapi perhatikan ketika Ummu Khonsah telah mengenal iman dan bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya, perubahan itu terjadi walaupun dia ditinggalkan 4 anaknya. Maka dia bersedih, tapi sedihnya itu tidak sebagaimana sedih yang pertama. Ini menggambarkan bahwasanya cita rasa hidup dengan cita rasa ibadah itu membentuk kebahagiaan. Poros bahagia itu kalau hidup kita bercita rasa ibadah. Makanya semua kilas balik kehidupan orang yang ngerti bahwasanya hidup ini miliknya Allah dan bagian dari ibadah, ya dia santai ketika dia mendapatkan ujian yang berat. Kenapa? Dia bersandar kepada Zat yang Maha Kuat untuk menjadi tempat bersandar. Tenang, bahagia, walaupun 4 anaknya itu meninggal dunia. Padahal kita ngerti, berapa banyak ibu-ibu kalau melihat anaknya itu sakit, netes air matanya dan berkata, lebih baik saya yang sakit nak daripada kamu yang sakit. Lebih baik ibu yang mati daripada melihat kamu itu mati. Tapi ibadah membedakan, membentuk orang yang berubah drastis. Dan begitu kuatnya dari yang ringkih, begitu kokohnya dari yang lemah, ketika dia telah ngerti hidup itu miliknya Allah dan dikembalikan lagi kepada Allah. Cukup 1? Enggak.
Ambil contoh lagi seorang perempuan. Kenapa saya ambil contoh perempuan? Supaya kita ngerti kalau perempuan itu makhluk yang identik lemah aja bisa jadi kuat, apalagi kalau laki-laki yang salih. Yang kedua adalah Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Seorang wanita yang ditinggalkan suaminya Tolhah. Kemana? Berjihad, tidak berdagang, jihad. Memiliki 1 anak. Lalu qadarallahu ma yasha, Allah menakdirkan apa yang Allah inginkan dan Allah kehendaki anaknya itu sakit dan berujung kepada kematian ketika suaminya itu sedang berjihad fisabilillah. Maka Ummu Sulaim ketika mendapati anak yang beliau cintai, bahkan separuh nyawanya pun ada dalam diri seorang anak bagi seorang ibu, maka kemudian dikuburkan, diselenggarakan jenazahnya. Hatinya menangis sebagaimana matanya sembab dengan air mata. Itu Ummu Sulaim. Tapi perhatikan perubahannya. Ketika Ummu Sulaim itu mendengar bahwasanya suaminya itu berjihad dan pulang selamat dan akan menuju ke Madinah. Lihat apa yang dilakukan Ummu Sulaim. Mungkin bayangan kita akan membayangkan dia itu akan tumpah air matanya, curhat kepada suaminya, mungkin bahkan menyalahkan suaminya. Kemana dirimu ketika anak kita meninggal dunia? Tidak itu yang dilakukan Ummu Sulaim. Yang dilakukan oleh Ummu Sulaim adalah ketika dia mendengar Tolha itu sudah memasuki kota Madinah, dia bersolek, dia berdandan secantik mungkin walaupun hatinya menangis. Dia tutupi tangisan itu cukup di hatinya tetapi tidak meluber ke pipinya. Dia sambut itu Tolha suaminya dengan apa harapan? Dia pingin supaya suaminya malam itu tidak bertanya tentang anak mereka. Dia pingin supaya dia itu berdandan secantik mungkin, menarik perhatian suaminya, dan suaminya kemudian akan bercanda dengan dirinya dan tidak tanya dulu tentang anak. Karena dia tahu Tolha ini baru pulang dari medan jihad, pasti letih dan capek. Dia ngerti bagaimana itu dia beribadah kepada suaminya. Ketika suaminya malam begitu kagetnya Tolha itu mendapati bahwasanya Ummu Sulaim itu begitu cantiknya, begitu menawannya, mereka tenggelam di dalam canda-canda yang halal, canda-canda nikmat dalam ibadah. Sampai akhirnya Tolha walaupun letih akhirnya mencampuri Ummu Sulaim karena terpikat hatinya dengan penampilan Ummu Sulaim malam itu. Pagi harinya barulah kemudian Tolha bertanya, mana anak kita? Dijawab dengan bahasa yang tutur dan kata yang lembut. Apa yang dikatakan oleh Ummu Sulaim? Wahai suamiku, kalau ada orang yang menitipkan barang kepada kita, lalu kemudian orang itu narik kembali, apa yang dia titipkan boleh gak bagi kita untuk kemudian menahan barang itu? Oh, tidak boleh. Apa yang harus kita lakukan? Kembalikan. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menahan titipan yang dititipkan kepadanya? Jahil, bodoh, zalim. Lalu kemudian dengan lembutnya Ummu Sulaim lalu berkata kepada Tolha, kalau begitu wahai suamiku, anak kita ini titipan dari Allah. Dan titipan itu sudah diambil kembali oleh Allah. Lapangkan dadamu, ikhlaskan apa yang Allah ambil, ridhakan terhadap takdirmu. Tolha kemudian sempat bingung, dia tanya kepada Nabi, ternyata Nabi sudah tahu apa yang dilakukan oleh mereka di waktu malam. Nabi cuma komentar apa? Allah telah meridhoi apa yang telah kalian lakukan tadi malam. Allah mengganti anak yang meninggal itu dengan anak yang jauh lebih baik daripada anak yang meninggal. Ummu Sulaim. Begitu kuatnya dia menahan malam itu, masih bisa tersenyum walaupun hatinya menangis. Masih bisa menyampaikan dengan tutur kata yang lembut kepada suaminya dalam bentuk untuk menunjukkan keridhaan kepada takdirnya Allah. Walaupun itu takdir yang berat dan takdir yang sulit. Tidak ada musibah yang paling berat bagi seorang wanita kecuali anak yang dia lahirkan itu mati. Tapi itulah ibadah. Kalau sudah dianggap bahwasanya hidup itu miliknya Allah, sebagaimana kita membaca Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mau di apa? Walaupun ujian berat pun masih mampu untuk tersenyum. Itu Ummu Sulaim. Ada seorang sahabat Sa'ad yang mana doanya selalu dikabulkan oleh banyak sekali oleh Allah. Kenapa? Ma rafa'tu luqmatan illa alimtu min aina maji'uha wa min aina kharajat minha. Saat itu merupakan sahabat radhiyallahu anhu yang mana beliau itu doanya selalu banyak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Dia itu kalau selalu mengangkat satu suapan, dia tidak akan pernah masukkan suapan itu ke mulutnya sampai dia ngerti ini suapan ini bersih tidak dari yang haram. Dia ngerti dari mana datangnya dan bagaimana keluarnya. Baru dia masukkan ke mulutnya. Kehati-hatian saat terhadap makanan yang dia konsumsi menjadikan doanya itu banyak terkabul. Sampai para sahabat mengatakan, tustajabu baina da'wati ashabi Rasulullah. Orang yang paling banyak dikabulkan doanya itu adalah engkau wahai Sa'ad. Karena kebersihan dia ketika makan. Tapi tahukah kita saat itu gimana kondisinya? Ketika dia banyak mendoakan orang untuk sembuh
Dan dengan izinnya Allah, setiap doa yang dipanjatkan saat kepada saudaranya yang sakit itu sembuh dengan izin Allah. Tapi saat sendiri, buta. Sampai kemudian ada orang yang berkata, kenapa sih kamu nggak mendoakan dirimu sendiri? Kamu doakan yang lainnya aja banyak yang sembuh kok dengan izin Allah. Buat kamu minta supaya kamu itu berdoa dan kamu disembuhkan dari penyakit butamu. Apa yang dijawab oleh Sa'ad? Lebih aku senangi terhadap ridho, lebih aku senangi terhadap takdir yang Allah berikan kepadaku, dan aku tidak ingin merubah apa yang Allah telah takdirkan kepada diriku. Bahagia, buta padahal. Dan lebih ridho terhadap takdir butanya daripada merubah takdir itu, karena dia tahu Allah ketika menetapkan aku ini buta itu pasti adalah hikmahnya besar. Bahagia. Saya pernah bertanya kepada seorang ibu, di mana dia mendapatkan ujian yang berat betul. Dia mendapatkan anak yang cacat mental dari kecil sampai tua. Ketika ditanya kenapa bisa kemudian bersabar untuk merawat anak itu sampai tua, sampai umur 50 tahun, tidak pernah merasa malu untuk mengajak anak itu pergi kemana-mana. Jawabannya apa? Sambil senyum dan berkata, inilah ibadah kita nak kepada Allah. Disinilah kita paham. Betul apa yang dikatakan oleh Imam At-Tabari tadi. Orang yang paling bahagia itu bukan orang yang bermaksiat. Orang yang bermaksiat itu paling ringkih. Walaupun tampaknya senang dan tersenyum dengan lisannya, tetapi hatinya itu merana. Kebahagiaan itu jauh. Kenapa? Kebahagiaan yang ditawarkan kepadanya, kebahagiaan yang ditawarkan oleh setan. Kebahagiaan yang ditawarkan setan itu ringkih dan rapuh. Tampaknya aja tertawa, tapi kemudian tidak pernah merasakan kebahagiaan. Makanya orang yang paling bahagia dalam hidup itu siapa? Para sahabat dan para tabi'in. Sampai Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala berkata, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma'alaina minan na'imi lajaladuna bisuyuf." Kalau kemudian para raja dan para pangeran-pangerannya mengetahui bagaimana nikmatnya kami di dalam iman kita kepada Allah di hati kami, itu para pangeran-pangeran itu akan datang kepada kami, memerangi dan membedah dada kami untuk mengambil kebahagiaan yang kami rasakan di dalam hati. Itulah bahagianya ketika beribadah. Dan inilah yang menjadi perkara yang besar dalam kehidupan kita. Hidup itu kalau cita rasanya untuk ibadah, nikmat hidup itu dan bahagia. Apapun yang berat yang menimpa kepadanya ujian itu akan menjadi ringan. Dia kembalikan, ya namanya hidup itulah ibadah kita kepada Allah. Inilah yang menjadikan kita harus memahami betul betapa dahsyatnya pengaruh ibadah dalam kehidupan kita. Tapi alangkah sayang disayang, walaupun ibadah ini merupakan salah satu perkara untuk mendatangkan kebahagiaan, banyak di antara kaum muslimin itu yang tidak paham artinya ibadah itu apa. Kalau ditanya ibadah itu apa? Sholat, puasa, zakat, haji, tok. Tidak pernah lebih daripada itu. Bagaimana engkau akan memperoleh sekeping dari kebahagiaan kalau kemudian itu tidak kamu mengerti dan kamu tidak pahami artinya ibadah? Ada orang yang kemudian lebih parah lagi. Ada orang yang mengatakan ibadah itu ketika kamu di masjid ibadah. Kalau kamu di musola ibadah. Kalau kamu di pesantren ibadah. Tapi kalau kamu di kantor jangan ngomong ibadah. Kalau kamu di pusat perbelanjaan jangan ngomong ibadah. Kalau kamu sedang mengadakan walimah untuk anak-anakmu jangan ngomong ibadah. Mereka menganggap bahwasanya ibadah itu adalah petakan-petakan sempit dalam kehidupan. Kalau sudah berada di tempat-tempat yang luas, lebar, banyak orang jangan ngomong ibadah. Kalau sudah di lapangan jangan ngomong ibadah. Semuanya itu menggambarkan tentang salahnya pemahaman masyarakat tentang ibadah dan menyimpangnya mereka untuk mengerti tentang ibadah. Padahal ketika kita paham bahwasanya ibadah itu anak tangga menuju kepada kebahagiaan, ya kita harus ngerti ibadah itu apa dulu supaya kita mampu membuka pintu kebahagiaan dalam hidup. Ya. Inilah yang menjadikan kita dalam kesempatan kali ini kita akan mengerti arti sesungguhnya ibadah itu apa. Menelusuri jejak ibadah yang dijelaskan oleh para ulama terdahulu itu kayak apa. Supaya betul-betul ketika pemahaman itu benar melahirkan sikap yang benar. Kalau pemahamannya sudah salah, sikapnya juga pasti akan salah. Lah pemahamannya aja sudah salah kok. Sebagaimana benda itu tidak akan bayangannya lurus kalau bendanya bengkok. Definisinya salah juga kemudian pengamalannya pasti salah. Makanya dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba definisi ibadah itu apa? Jejak ibadah itu bagaimana? Kita bahas dan kemudian kita kaji supaya kemudian betul-betul kita mampu untuk memperbaiki hidup kita dengan cita rasa ibadah.
supaya betul-betul nikmat dalam kehidupan kita. Maka di antara definisi ibadah yang banyak disampaikan oleh para ulama, cukup satu, saya akan mengambil satu definisi. Lalu kita nanti bedah. Definisi ibadah itu salah satunya yang terwakili oleh definisi Imam Ibnu Taimiyah. Ketika Imam Ibnu Taimiyah menerangkan kepada kita apa itu ibadah. Supaya kita mampu membenarkan orang yang tadi berpikiran bahwasanya ibadah itu hanya sholat, terakhirnya haji. Supaya membenarkan tadi orang yang mengatakan ibadah itu ya di tempat masjid dan di musola saja. Maka Imam Ibnu Taimiyah lalu menjelaskan definisi ibadah itu ismun jami'un lima yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibnu Taimiyah kemudian beliau menjelaskan artinya ibadah itu adalah ismun jami'un. Nama yang mencakup dari seluruh perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Jadi nama yang mencakup dari seluruh perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Dari perkataan dan perbuatan. Yang zahir ataupun yang batin. Itulah yang namanya ibadah. Jadi ibadah itu dijelaskan dan didefinisikan oleh Imam Ibnu Taimiyah ismun jami'un. Semua nama yang mencakup dari seluruh perkara yang Allah cintai dan Allah ridhai. Perkataan dan perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Ini definisinya. Dari definisi ini mari kita bedah. Satu persatu poin-poinnya itu apa saja. Supaya kemudian ketika kita membedah dari definisi ini semakin kita berakal dan semakin paham. Nyoto, betul-betul kita itu ngerti. Oh artinya itu begini, 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 begini. Karena terkadang kalau dijelaskan definisi kadang-kadang tidak paham. Dan kadang-kadang kita belum menghayati. Kalau hanya jelaskan definisi saja. Maka kemudian para ulama lalu memberikan faedah-faedah ilmu ketika mereka mencoba memberikan arti tentang mana ibadah yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Apa faedah-faedah yang kita petik dari penjelasan dan definisi dari Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan ibadah? Yang pertama, ibadah itu mencakup seluruh perkara dalam kehidupan. Ya. Kenapa? Beliau mengatakan ismun jami'un. Nama yang mencakup. Berarti kalau kemudian kita bicara tentang ibadah, jangan pernah bicara ibadah itu hanya di masjid. Kenapa? Karena sesungguhnya ibadah itu mencakup seluruh perkara dalam kehidupan kita. Tidak ada perkara dalam kehidupan yang kita miliki ini, kecuali semuanya telah dijelaskan oleh Allah bagaimana ibadahnya kita kepada Allah. Karena ibadah itu bukan hanya ngatur bagaimana kamu sholat yang benar, bukan hanya mengatur bagaimana zikir kamu yang benar, bukan hanya mengatur bagaimana kamu zakat yang benar, tapi mengatur dalam masalah-masalah kehidupan itulah ibadah. Islam itu manhajul hayah. Islam itu manhaj kehidupan, bukan kemudian status yang kita sematkan di dalam kartu identitas kita. Jadi semua perkara dalam kehidupan kita ini semuanya telah dijelaskan oleh Allah di dalam Islam, di dalam ibadah. Kalau kita ibaratkan kehidupan ini adalah sebuah rumah, maka sesungguhnya tidak ada ruangan di dalam rumah ini kecuali semuanya telah dijelaskan oleh Allah bentuk ibadahnya. Bukan hanya ngurusin masalah-masalah yang kita anggap itu agung kayak haji dan umrah, sampai urusan rambut pun diatur oleh Allah dalam bentuk ibadah. Rambut. Padahal kita ngerti kan rambut yang mana kalau kita potong, kita tidak merasa sia-sia. Ada nggak orang yang dipotong rambutnya nangis-nangis? Tidak ada. Karena dia yakin akan tumbuh lagi. Apa aturan ibadah ketika kita sudah berkaitan tentang rambut? Rambut itu tidak boleh koza kalau kamu beribadah kepada Allah dengan rambut. Koza itu apa? Dipotong separuh, disisakan separuh. Tidak boleh. Itu salah satu model rambut yang dibenci oleh Allah. Sekarang malah banyak orang tua itu yang anaknya dikozakin. Anaknya tidak ngerti apa-apa. Atasnya diadain, di bawahnya ini. Fitrahnya anak solih dirusak sama orang tuanya. Boleh atau koza? Tidak boleh. Itu menyerupai Yahudi. Berkaitan tentang rambut lagi Ustaz, ibadahnya apa? Yang berkaitan tentang rambut, kalau berbicara tentang ibadahnya rambut, kalau kamu beruban jangan dicabut. La tanfus syaib fa inna syaib nurun yaumal kiamat. Jangan dicabut itu uban. Uban itu bercahaya pada waktu hari kiamat. Ibadah lagi kan rambut? Ibadah rambut lagi apalagi Ustaz? Jangan disambung. Ini bagi ibu-ibu yang pakai efek itu sambungan. Tidak boleh. Allah melaknat bagi wanita yang minta disambungin dan yang kemudian menyambungkan rambut. Laknat loh, itu berarti dosa besar. Berkaitan tentang rambut,
Kalau kita punya uban, disunahkan untuk merubah. Diperbolehkan bagi kita untuk menyemir. Sebagaimana yang dikatakan Nabi kepada Abi Quhafah. Ketika Abu Quhafah itu semuanya putih. Lalu Nabi berkata, ghayyiru hadza wastanibus sawad. Coba kamu rubah ini yang putih-putih ini. Tapi hindari warna hitam. Jadi kalau kita nyemir, semir. Tapi hindari warna hitam. Tapi pakai warna yang ma'ruf. Jangan warna yang kemudian memancing perhatian orang. Merah ke masjid. Lalu berkatakan, penting tidak dilarang. Bukan gitu juga. Ya harus memperhatikan perasaan masyarakat kita. Jadi ternyata sampai urusan rambut pun diatur oleh Allah di dalam ibadah. Makanya bingung kalau ada orang yang komentar kepada orang yang ingin mengamalkan agama. Lalu kemudian komentarnya orang itu, "Mbok jangan gitu deh, bawa-bawa agama terus di mana-mana." Saya tanya sama mereka, tolong terangkan bagian hidup mana yang tidak ada aturan ibadahnya. Baru nanti saya tidak bawa agama di situ. Ya kan? Kadang-kadang orang-orang yang karena dia tidak ngerti tentang Islam, tidak pernah belajar tentang Islam, komentarnya sama orang yang komitmen terhadap syariat itu berkata, sudahlah, jangan terlalu gitu-gitu banget deh. Nyantai gitu loh hidup itu. Tidak semuanya ibadah. Jawab aja orang kayak gitu itu. Tolong terangkan penggalan hidup mana yang tidak diatur oleh ibadah Allah. Loh sampai urusan kamu buang kencing aja diatur kok. Kamu tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat. Kamu kemudian disunahkan ketika megang kemaluanmu jangan pegang tangan kanan, pegangnya tangan kiri. Sampai mandi janabah kita harus diatur oleh Allah bagaimana mandi janabahnya. Sampai urusan mandi janabah coba. Saking Allah itu sayangnya sama kita, Allah atur semuanya supaya kita nggak tersesat. Loh, coba apa kurang rahmatnya Allah dalam ibadah yang Allah tetapkan untuk kita? Tidak ada kurang-kurangnya. Makanya jangan pernah lagi mengatakan ibadah itu di musola, di masjid. Loh emang kamu kira itu Allah itu pemilik petakan apa? Kemudian ibadah itu hanya di masjid dan di musola? Masya Allah. Antum katakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian antum khususkan bahwasanya kekuasaan Allah itu di masjid dan di musola. Loh sejak kapan Allah itu kemudian membiarkan kita tersesat dalam kehidupan di luar masjid? Tidak ada. Jadi Allah itu ngatur semuanya dalam kehidupan kita, tidak ada yang tersisa. Sampai urusan utang, diperintahkan kita untuk nyatet. Betul kan? Banyak orang yang bertengkar gara-gara ketika utang nggak dicatat. Yang satu ngomong bahwasanya sudah bayar 1 miliar, yang satu ngomong belum bayar. Itu kebangetan yang utang sampai 1 miliar. Contoh aja. Tapi disitulah kita ngerti betul. Yang ibadah memang diatur oleh Allah itu lengkap, detail. Makanya sampai kemudian Abu Darda mengatakan, "Wa ma ta'irun yatiru bi janahihi illa indana minhu ilman." Kami itu setelah masuk Islam, Masya Allah sampai urusan burung yang terbang itu kami ngerti ilmunya. Itulah ibadah. Sampai kita ngerti burung-burung yang terbang itu kayak apa ilmunya. Itu Allah yang ngatur, Allah yang menerangkan kepada kita. Makanya sampai Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Taraktukum ala masalil baydha lailuha kanahariha la yazigu an ba'di ila halikun." Aku tinggalkan untuk kalian itu syariatnya sempurna, terang, cerah. Kalau kalian berpegang dengan apa yang aku tinggalkan, lalu kalian lewati waktu malam, kalian akan lewati waktu malam itu menjadi terang ketika kalian berpegang kepada syariat yang aku tinggalkan. Nah kita yang kemudian suka nyerengkel, kemudian nyari jalan yang lain. Kita yang akhirnya tidak kemudian bahagia. Kita yang akhirnya kemudian tidak mendapatkan arti kebahagiaan ketika kita sudah ngerti ibadah ditentukan oleh Allah, sudah ngerti ibadah itu menjadi tujuan ibadah, malah kemudian ngambil yang lain. Allah itu kalau menetapkan ibadah bapak-bapak dan ibu, Allah tetapkan ibadah berdasarkan hikmah, rahman, rahim, khabir, alim. Semua kesempurnaan Allah itu miliki, disitulah keluar syariatnya Allah. Tapi kalau kita ngikutin undang-undang dan aturan manusia, bisa jadi orang itu pintar tapi belum tentu bijaksana. Bisa jadi dia bijaksana tapi belum tentu dia pintar. Bisa jadi dia bijaksana pintar tapi belum tentu dia penyayang. Tapi kalau Allah ketika sudah menetapkan syariat sempurna, tidak ada yang tertinggal dari kesempurnaan hidup ini kecuali Allah yang memiliki. Itulah syariat ibadah yang ngatur kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi tolong kita mari kemudian berbangga ketika hidup kita itu diatur oleh Allah. Diatur oleh Allah kan tidak bangga, harusnya bangga. Yang ngatur Allah, berarti kemudian kita bangga ketika kita diatur oleh Allah dalam kehidupan kita. Jangan bangga kalau diatur oleh makhluk, tapi banggalah ketika diatur oleh Allah semata. Karena apa? Yang berhak mengintervensi kehidupan kita itu hanyalah Allah. Itu yang pertama. Faedah yang kedua yang kita dapatkan dari definisi ini itu apa?
Faedah yang kedua yang kita dapatkan dari definisi ini adalah ibadah itu yang menetapkan adalah ibadah itu bertujuan untuk mencari keridhaan Allah. Kenapa Imam Ibn Taimiyah mengatakan lima yuhibbuhullahu wa yardha, terhadap perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Berarti ibadah itu mencari keridhaan Allah. Ibadah tidak boleh untuk mencari duniawi. Cita rasa ibadah untuk duniawi itu tidak boleh. Ibadah itu cita rasa untuk akhirat. Tidak boleh diniatkan untuk duniawi. Sholat malam, tidak pernah sholat malam gara-gara kami ingin mendapatkan proyek yang berhasil. Sholat malam, tidak boleh. Puasa, tidak pernah puasa. Dikatain ayamul bid, Senin Kemis, nggak pernah ikut puasa. Dikatain ini puasa Syawal, tidak pernah puasa. Giliran anaknya ujian nasional puasa. Loh, emang kamu kira itu ibadah itu cita rasa duniawi apa? Tidak boleh. Yang namanya ibadah itu untuk mencari keridhaan Allah dan membangun kehidupan kita di akhirat. Bukan untuk membangun dunia kita di dunia. Dunia itu tempat kita meninggal, bukan tempat untuk tinggal. Makanya jangan bangun akhirat kita untuk apa yang kita tinggalkan. Allah itu sudah ngatur rezekinya. Tidak usah dirusak ibadah akhirat hanya untuk dunia yang sudah diatur oleh Allah. Dan ingat loh, Allah ngatur dunia itu bukan karena iman. Kalau Allah memberikan dunia karena iman, orang kafir itu semuanya jadi pengemis. Karena tidak ada yang beriman. Tapi Allah itu ngatur dunia itu memang Allah itu sifatnya Rahman. Itulah jawaban dari pertanyaan kita. Kenapa orang kafir tidak pernah beribadah, tidak pernah beriman, kok kaya? Ya memang itu sifat rahmannya Allah. Kalau kita sudah yakin bahwasanya kita telah dijamin dunianya oleh Allah dan Allah itu Rozak, tidak usah meniatkan ibadah itu untuk cita rasa duniawi. Ada dua ayat yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak, di mana dua ayat ini ketika dibaca oleh para sahabat, rata-rata para sahabat itu sesenggukan, nangis. Apa dua ayat yang paling banyak membuat para sahabat itu nangis ketika mereka melewati dua ayat ini? Hud 15 dan 16. Mangkana yuridul hayatad dunya wa nizin. Mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzi laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Allah kemudian berfirman, siapapun orang yang dalam kehidupan dunia yang dia inginkan itu dunia tok, kami akan kasihkan dunia itu untuk mereka. Tapi dalam kehidupan akhiratnya tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Batal apa yang mereka lakukan, sia-sia apa yang mereka usahakan. Kenapa para sahabat dan para tabi'in mereka kemudian menangis sesenggukan ketika melewati dua ayat ini? Karena mereka khawatir amal ibadah mereka tergadaikan untuk duniawi. Dan mereka khawatir bahwasanya mereka tidak dapat apa-apa nanti di akhirat. Jangan menjadikan ibadah itu duniawi. Kecuali kita sudah sering beribadah terhadap satu ibadah, kemudian kita sertakan permintaan dunia kita, itu boleh-boleh, tidak apa-apa. Tapi sekali-kalinya kita beribadah karena untuk minta dunia itu tidak boleh. Dan kadang-kadang kita itu sering menganggap dunia itu, sering menganggap ibadah itu hanya untuk melariskan dunia kita. Buka toko, bacain Quran, biar laris. Ataupun pertanyaan dari masyarakat, Ustaz saya baru jualan mie, ayat apa yang saya baca supaya mie saya itu laris? Loh, sejak kapan Quran itu menjadi penglaris? Quran itu dibaca menjadi petunjuk dalam hidup. Bukan untuk mencari penghidupan, tapi petunjuk dalam hidup. Ya. Jadi kemudian ibadah itu apa? Tujuannya untuk Allah. Allah sudah jamin kehidupan kita, tidak perlu khawatir. Apalagi orang yang beriman, orang kafir aja dijamin oleh Allah, apalagi orang yang beriman. Makanya jangan pernah meniatkan hidupnya untuk ibadah. Sekolahin anak susah payah, dicarikan rezeki supaya anaknya nanti bisa kerja, Masya Allah. Berarti kita sia-sia itu bayarin SPP-nya setiap bulan. Kenapa? Tujuannya supaya anak itu kerja, bukan anak itu menjadi solih kepada Allah. Silakan sekolah dokter, arsitek silakan, tapi tanamkan kepada anak-anak, ini kamu sekolah untuk Allah. Nanti kalau agama Allah itu manggil kamu, datang. Jangan mundur. Kenapa? Sekolahnya kamu itu untuk Allah. Kalau kamu sudah bekerja untuk Allah, Allah yang ngatur. Allah itu ngatur kok. Dan kadang-kadang ada orang yang mungkin penghasilannya lebih dikit daripada kita, tapi ternyata dia itu lebih kaya daripada kita secara hati. Saya itu pernah berdialog ya, dengan seorang penjual buku. Orangnya sering nemenin saya.
Di mana penghasilan dia setiap bulannya belum ketahuan berapa. Tapi dia bisa mengatain sama anak, saya itu syukur Ustaz, diberi kekayaan Allah setiap waktu. Apa itu? Tawakal tiap waktu, Pak. Jadi pedagang itu, terutama pedagang buku Islam, kalau tidak punya tawakal itu susah. Jualan kemana-mana belum tentu dapat untung gede, itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang melipir ke pengajian, panitia masang, jangan jualan di sini. Saya tidak ngerti loh di sini atau ada atau enggak. Saya ini umum, menyampaikannya umum. Dia nggak marah itu. Lalu dia menyampaikan tentang satu perkara. Saya itu setiap ngeluarin motor di pagi hari ketika membuka pintu, saya sudah nabung tawakal. Kenapa? Saya ngerti yang betul-betul ngasih rezeki saya itu Allah. Saya tidak pernah tahu nanti hari ini buku saya laku berapa, habatus sada laku berapa, poster itu laku berapa. Coba Pak. Kadang-kadang saya syukur Ustaz. Kenapa? Tawakal itu tidak dikasih oleh Allah kepada orang yang di kantor. Loh kok bisa? Iya. Orang kalau di kantor, kalau sudah dijamin gaji, kadang-kadang pergi aja. Dia berkeyakinan. Nanti di akhir bulan juga kemudian gajinya masuk ke rekening. Masya Allah. Jitu, jeli. Dan itu menandakan iman itu. Saya aja enggak sampai ke situ kok pikiran saya. Dia mengatakan saya justru bahagia. Setiap hari saya kemudian mendapatkan rasa tawakal itu. Saya ingin motor kadang-kadang 20 kilo, 30 kilo. Apalah daya ketika sampai di tujuan ternyata sudah penuh pedagang yang lainnya. Sudah mau diapain? Tapi ya pulang tawakal. Saya sudah tawakal kok. Allah tiba-tiba ngasih, tiba-tiba ada yang beli bukunya 20.000 bayarnya 100.000. Nah itu mungkin bapak-bapak di sini insya Allah. Jangan kemudian bukunya 20.000 ditawar 5.000, kasihan lah yang di pinggir jalan. Jadi Masya Allah sampai kemudian semacam itu, itulah Allah kalau sudah menjamin itu kayak gitu. Mungkin Allah tidak memberikan lebih, tapi Allah selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Ya, supaya kemudian kita betul-betul memahami betapa pentingnya kehidupan ibadah itu. Rata-rata kehidupan ibadah, bahwasanya ibadah itu semata-mata tujuannya untuk membangun akhirat. Sebagaimana ibadah itu untuk kemudian membangun ridhonya Allah, bukan untuk ridho manusia. Jangan cari ridhonya manusia Pak, capek, letih. Ghayatun nasi la tudrak. Mencari keridhaan manusia itu tidak akan pernah kita dapatkan. Hari ini mereka belajar, belum tentu hari depan dia belajar sama kita. Mungkin hari depan dia menghujat kita. Namanya ridho manusia itu kayak gitu. Makanya kemudian ketika kita beribadah kepada Allah, serahkan untuk mencari keridhaan Allah. Tidak usah mencari syuhrah, tidak usah mencari keterkenalan di hati, di mata manusia. Cari ridhonya Allah. Makanya kemudian jangan pernah kita gadekan amalan akhirat kita hanya untuk mendapatkan pujian. Dan ingat loh, kalau sudah beribadah kepada Allah, saya ingatkan panggung ibadah itu pengunjungnya dikit, tapi banyak komentatornya. Jadi kalau betul-betul kemudian kita itu sudah beribadah sama Allah, betul-betul mengkoreksi, ngadep kita, ibaratnya orang Jawa itu nyentel sama Allah sudah, maka kita harus ingat, bukan berarti kamu akan disenangi banyak orang. Panggung ibadah sedikit pengunjungnya, banyak komentatornya. Tapi kalau sudah kita itu betul-betul mengharapkan ridhonya Allah ketika sudah ingin memperbaiki hidup kita, mau diomongin orang itu apa saja ya kita tetap istiqomah kok, mau kita cinta sama Allah. Ya orang ngomong itu ya wajar, berarti dia ngambil dosanya kita. Ngomongin lagi, ya biarin aja, ucapkan jazakumullah khair ya, dosa saya diambil. Tiap hari aja ngambil dosa saya. Kenapa? Banyak orang yang beribadah itu ketika dikomentarin mundur. Bingung, sedih. Ngapain sedih? Wong kita nggak minta rezeki sama dia kok. Hidup itu minta ridhonya Allah. Kalau kemudian dikomentarin macam-macam biasa. Itu hidup. Kalau kamu hidup tidak ada orang yang komentar, pasti berarti kamu sudah di surga. Itu nanti, tidak sekarang. Semua sebentar kok, paling lama 60 tahun kita ini. Sabar. Tapi kalau sudah ridho sama Allah ya sudah. Mau diomongin apa aja, ya tetap kita istiqomah. Kita diatur oleh Allah dan Rasul cukup. Tidak usah bicarakan orang lain. Kayak orang yang jatuh cinta itu loh. Orang jatuh cinta, mau diomongin apa aja tetap istiqomah. Itu loh, ada laki-laki ganteng. Ternyata mau nikah dengan perempuan yang biasa banget. Kemudian laki-laki itu kemudian diomongin, kamu yakin tuh nikah sama perempuan itu? Iya. Orangnya hitam loh. Kira-kira laki-lakinya gimana? Tidak apa-apa, yang penting manis. Orang sudah cinta kok. Orangnya judes, tidak apa-apa, yang penting makanannya gurih.
Orang kalau cinta Pak, enggak kan mau dirubah itu. Sama berapa banyak wanita yang jelita, bermata jeli, putih, tinggi, dapat laki-laki pendek, hitam. Ketika kemudian perempuannya kemudian disebut-sebut, kamu yakin nikah sama dia? Yakin insya Allah. Orangnya pendek, enggak apa-apa, IQ-nya yang penting tinggi. Orangnya bau, enggak apa-apa. Yang penting kalau masuk rumah wangi. Orang kalau jatuh cinta tuh kayak gitu, Pak. Loh, cinta sama makhluk aja kita menter. Kata orang Jawa, menter itu apa ya? Pokoknya gitu. Lah kita kalau jatuh cinta sama makhluk aja segitunya kok. Mau jatuh cinta sama Allah baru dikomentarin makhluk kok kemudian sedih. Lu mana cintamu sama Allah? Orang aja sering berkata kalau sudah jatuh cinta, samudra kulewati, gunung akan kudaki. Padahal kena hujan mundur. Itu cinta, butuh pengorbanan. Cinta sama Allah juga gitu. Kalau sudah menetapkan ibadah itu untuk Allah, berkorban untuk Allah, mau diomongin orang itu enggak apa-apa, Pak. Kalau Bapak dibicarakan karena kebenaran, santai. Kecuali ketika Bapak dikomentari karena akhlak, itu baru muhasabah. Saya benci antum nih karena akhlak antum, menghujat orang, menyalahkan orang tanpa kemudian. Itu antum dibenci karena akhlak. Kalau antum dibenci karena akhlak itu berubah. Kenapa? Karena orang yang dibenci karena akhlak itu musibah. Tidak ada orang mukmin yang dibenci karena akhlak. Tapi kalau dibenci karena kebenaran, keyakinan, karena pendapat yang bersumberkan kepada ilmu, orang mau dengar atau nggak mau dengar, nggak peduli dia. Inilah pendapat saya berdasarkan dalil ini. Kalau dibenci karena kebenaran itu anugerah. Sudah adzan. Insya Allah kita baru bahas 2. 3, 4, 5 kita bahas insya Allah 1 bulan mendatang. Saya masih ada kajian berikutnya insya Allah. Jadi kita baru bahas 2. Ibadah itu cita rasa kebahagiaan. Insya Allah kita baru menyebutkan 2 faedah dari definisinya Imam Ibnu Taimiyah. Masih tersisa berapa? Ya, berarti pintar menghitung semuanya. Jadi insya Allah kita bahas dalam pertemuan kita berikutnya insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.